Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabbi bil والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بال يا نفس لا تقنطي من زلة عظمات إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بي اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana judna ilman wa fahman wa aqlan wa yaqinan sadiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'asir, Rabbi tammimna bil khair. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang saya hormati, yang pertama yang kami hormati guru kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, Bapak Kiai Haji Muhammad Shadiq beserta istri dan seluruh keluarga besarnya. Yang saya hormati ibu-ibu sekalian, jamaah majelis Darus Said Shadiq Cendikia. Alhamdulillah pagi hari ini sama-sama kita bisa hadir di majelis yang mulia ini untuk satu niat, yaitu mencari ilmu agama, mencari ilmu yang bermanfaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah saya yang kedua diamanahi oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Shadiq untuk mengisi di saat beliau hari ini masih berada di Madinah ya. Kalau yang gelombang kedua berarti hari ini di Madinah. Persiapan insya Allah di minggu ini atau minggu depannya itu jamaah haji udah pada balik semuanya ya. Kita doakan mudah-mudahan guru kita beserta rombongan dan seluruh jamaah yang akan pulang ke tanah air ini diberikan keselamatan, kelancaran, enggak diteror. Kemarin diteror tuh yang dari Surabaya, betul.
diteror katanya sih dari India tuh. Mudah-mudahan sampai ke tanah air dengan selamat dan membawa haji yang mabrur. Yang belum sempat nyaba ke sana, baik umroh ataupun haji, mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita bacakan Al-Fatihah juga ibu-ibu sekalian, untuk orang-orang tua kita, guru kita, saudara kita yang telah berpulang ke rahmatullah, wabil khusus Kiai Haji Sayuti bin Haji Muhashim, Kiai Haji bin Haji Muhajir, Kiai Haji Muhammad Arsyad bin Haji Muhajir, Kiai Haji Absar bin Kiai Muhajir, dan seluruh keluarga kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan wasilah doa kita semuanya diberikan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah satu lagi ya ibu-ibu sekalian, kita doakan yang pertama untuk kita semua, mudah-mudahan kita pada sehat, berkah rezeki kita, keluarga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita yang lagi sakit mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah. Anak-anak kita yang pada menuntut ilmu, cucu kita yang pada menuntut ilmu, mudah-mudahan diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Baik ibu-ibu sekalian, pagi ini saya nggak baca kitab. Saya mau ngajak ngobrol aja ya. Mudah-mudahan ngobrolnya manfaat. Ini kayaknya serius amat ngeliat ini. Pada sehat ibu-ibu semuanya? Kita mah yang penting satu sehat. Yang kedua ada yang bisa kita makan hari ini. Yang ketiga kita nggak punya musuh. Itu kata Nabi, kalau tiga ini udah terkumpul, dunia rasanya udah kayak milik kita tuh. Ya, jadi kita bahagia tanpa syarat, sebagaimana nanti insya Allah akan saya jelaskan beberapa hal yang terkait dengan ini. Saya nggak baca kitab karena biar nanti yang baca kitab guru kita Kiai Haji Muhammad Shodiq. Saya mau ngajak ngobrol nih. Ustazah kalau ada yang mau jawab secara pribadi boleh Ustazah. Obrolannya kalau saya sedang menyampaikan tausiah tentang kematian, saya selalu ngajak orang untuk muhasabah dan berpikir tentang kematian itu. Saya tanya begini ibu-ibu, dengan segala kondisi yang ibu-ibu hadapi, apapun tuh bentuknya, dengan segala problematikanya, dengan segala kondisinya, pertanyaan saya, kalau ibu-ibu disuruh milih untuk dilahirkan ke dunia atau enggak, mending mana kira-kira? Ini pertanyaan udah nggak bakal bisa kita pilih sebetulnya, karena kita udah ketelanjuran hidup gitu ya. Tapi nih kalau misalnya kita disuruh milih, mending kita hidup apa kagak dah? Coba sekali lagi, mendingan kita hidup apa enggak? Yang bener. Coba yang bilang kagak bu, angkat tangan coba yang bilang kagak coba. Kalau saya disuruh milih dengan kondisi sekarang, dengan kondisi gimana kita hidup di dunia itu, apalagi orang laki, dan kalau pertimbangannya berdasarkan nafsu kita, ego kita, syahwat kita, saya mendingan nggak usah hidup bu.
Beneran deh. Kenapa coba enggak mau hidup coba? Berarti kalau ibu-ibu yang dikasih pilihan antara mau hidup atau enggak, mau dilahirin ke dunia atau enggak, dan ternyata milih hidup, berarti kondisinya bahagia semuanya. Ini biasanya yang bilang enggak, itu karena banyak masalah. Utang banyak, laki pada ngayap mulu, anak pada brekele, macem-macem deh. Tuh rata-rata tuh yang pada milih enggak mau hidup karena ngalamin kesulitan hidupnya luar biasa, mungkin di keluarganya. Ya, makanya kalau misalnya pandangannya nafsu, pandangannya syahwat, pandangannya ego kita, maka orang enggak mau hidup. Ngapain hidup coba? Apalagi orang Islam, Bu. Orang Islam coba hidup di dunia ini disuruh hidup yang benar. Semua yang dilaksanakan dan dirasakan oleh orang yang beriman itu berat. Disuruh sembahyang, emang sembahyang enteng? Allah sendiri yang bilang berat tuh. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Salat itu berat kecuali buat orang-orang yang benar-benar khusyuk tuh. Kalau ibu-ibu merasa enteng, alhamdulillah. Coba lihat dah, laki kita, anak kita, cucu kita, pada denes nggak mau sholat. Kalau belum denes kita doain ya, mudah-mudahan biar pada sembahyang semuanya. Orang laki coba disuruh nyari rezeki, rezekinya yang halal. Emang gampang nyari rezeki yang halal? Berat. Apalagi tuntutan dalam agama, perempuan kudunya disuruh di dalam rumah. Wa qarna fi buyutikunna, orang wadon kalau boleh memilih itu adanya di rumah, jangan kerja. Tapi kalau yang kerja nggak ngapa-apa. Kalau kerja nggak ngapa, sebatas dia tahu bahwa dia sebagai istri dan sebagai ibu dari anak-anaknya nggak apa-apa kerja. Tapi kalau dalam Al-Quran, wa qarna fi buyutikunna, pada zaman Rasul itu para istri lebih banyak ada di rumah. Yang nyari duit adalah nyari duit dalam kondisi, apalagi zaman sekarang susahnya kebanget-banget. Apalagi yang kerjaannya belum tetap gitu, hari ini mau ngerjain apa, besok kerja belum ketahuan. Kalau yang udah ketahuan rutin setiap hari mungkin bisa jadi itu kebayang sebulan sekian diatur itu semuanya. Walhasil nyari rezeki itu yang halal itu, kalaupun misalnya pasti Allah akan kasih semuanya hamba-hambanya Allah itu, tapi nggak gampang. Kalaupun ada, ya mungkin sebatas kita cukup. Gitu ya, belum ngebiayain buat kebutuhan keluarga tuh, dapur tiap hari gimana supaya bisa ngebul, bocah yang pada sekolah bisa kebayar, apalagi sekarang udah masuk tahun ajaran baru nih, kan paling gagal 5 juta itu kita ngeluarin satu anak tuh, Bu. Kalau kita punya 3 anak sampai 15 juta coba, kalau kagak bisa nyimpen mah berabe kita gitu. Ini beratnya hidup tuh. Belum kita kalau dalam pergaulan coba, nggak boleh kan kita nyakitin orang, benar nggak? Kita sama saudara, sama tetangga, sama siapapun kita disuruh ngomongnya bener. Kita kagak boleh nyolong, kita kagak boleh melakukan hal-hal buruk. Ini perintah agama Islam, ini nyuruh kita begini nih, dan ini berat ini. Coba kalau orang kafir, orang nggak beriman, dia masa bodoh hidupnya. Dia lagi jadi pejabat, dia nyolong, dia korupsi, nggak merasa bersalah tuh. Miliaran uang, triliunan uang dikorupsi yang semestinya dibagiin ke rakyat buat ngurus pembangunan dan seterusnya, dipakai buat urusan pribadi. Ya pantas rumahnya gede, rumahnya banyak di mana-mana ada, mobilnya banyak dan segala macem, karena emang pakainya begitu. Ibu-ibu mau tahu nih, itu orang PNS tuh, orang PNS kalau dia hidupnya normal, kayaknya lama, Bu, sebetulnya PNS juga. Ini yang PNS nih, kayaknya lama, Bu. Saya mesti cerita dikit deh. Ini ponakan saya nih, anak Wajinjur tuh, kan pernah di Lemhanas tuh. Dicerita dia. Dicerita di bagian perpustakaan. Dek, kamu jadi PNS, kalau ngandelin gaji setiap bulan, nggak bakal bisa kaya. Nggak bakal bisa kaya. Akhirnya dikasih solusi, gimana caranya? Bikinlah manipulasi data dan seterusnya.
Ya alhamdulillah emang kita diajarin, dididik akidahnya yang benar, perilakunya kita utamain yang baik, maka nggak maunya begitu-gitu. Yang penting sedikit tapi berkah, itu Bu ya. Jadi orang kalau kafir dia udah nggak peduli yang maslahat buat orang lain, yang penting buat dirinya sendiri tuh. Tapi kalau kita orang Islam, orang yang beriman, kita nggak dididik dan diajarin begitu. Semua yang kita kasih buat keluarga, kayak buat diri kita, kayak buat orang lain, kayak semuanya harus baik, harus bener tuh. Kita dagang misalnya, kalau orang-orang dagang dikasih pengawet ini, dikasih obat ini dan seterusnya biar awet, misal gitu ya, biar kepake, kalau nggak laku hari ini besok masih bisa kejual lagi yang kalau sifatnya makanan. Itu kalau orang nggak berpikir dengan iman tuh. Tapi kalau orang yang berpikir dengan iman, nggak mau dia melakukan hal-hal yang begitu tuh. Gua ngerusak orang nih, gua ngerusak generasi nih kalau begini. Maka semua yang diucapkan oleh orang-orang yang beriman adalah harus sesuatu yang berupa kebaikan. Dan yang dilakukan dalam bentuk fisik oleh orang-orang yang beriman juga adalah berkaitan dengan kebaikan semuanya. Makanya orang Islam, orang beriman ini musuhnya orang-orang kafir. Amerika kenal Amerika? Amerika kenal apa enggak Bu? Kalau mau tahu tuh Lebak Bulus belah kanan tuh Amerika tuh. Ini di Amerika nih Presiden Donald Trump. Kita nyinggung dikit ya Bu ya. Ini gambaran bahwa yang saya sampaikan itu ternyata fakta di lapangannya juga. Presiden Amerika Donald Trump itu ini sekarang lagi gedeg banget sama seorang wali kota yang di kota New York tuh. Siapa namanya coba tuh? Zohran Mamdouh kalau nggak salah itu. Orang Islam itu. Ya, orang Islam. Jadi orang pejabat, calon pejabat di Amerika ya, di kota New York itu dia menyuarakan tentang kebenaran Islam, mengkritisi tentang genosida atau pembantaian oleh Israel kepada warga Gaza. Ini pejabat di Amerika yang menentang Donald Trump itu ya, supaya untuk menghentikan kezoliman ini. Tapi apa yang dilakukan sama Donald Trump? Gedeg dia sama si Zahran ini. Kenapa? Karena ini akan menjadi ya penghalang bagi Donald Trump untuk melakukan politisasinya, politiknya untuk dunia-dunia itu. Ya, jadi orang nggak beriman itu musuhnya adalah orang yang beriman. Kenapa? Karena orang beriman tuh berpikirnya begitu. Berpikirnya harus benar, berpikirnya harus lurus, berpikirnya harus pokoknya segala yang positif tuh. Dan kita nggak diajarin sesuatu yang negatif. Ini yang harus kita upayakan. Nah, jadi orang yang beriman itu hidupnya berat. Apalagi Nabi mengatakan ad-dunya ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu ibaratnya penjara bagi orang-orang yang beriman dan sorga bagi orang-orang kafir. Udah nyata banget Bu. Udah nyata banget. Nah, kira-kira kalaupun misalnya kita digambarkan bahwa dunia itu seperti penjaranya bagi orang-orang yang beriman, gimana caranya di penjara kita bisa hidup bahagia? Nah, itu yang harus kita pikir tuh. Ya, ada caranya. Nah, jadi kembali ke pertanyaan saya, kira-kira dengan kondisi begini mendingan mau hidup apa enggak usah? Hidup, mau hidup ya Bu ya? Ya mau nggak mau karena udah hidup. Nah, kira-kira dalam kondisi begini nih, gimana caranya supaya hidup kita ini sesuai dengan kemauannya Allah sehingga nanti kita sama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama, kenapa dunia ini begitu susah, begitu memberatkan kita? Karena memang Allah settingnya begitu. Ini harus kita ngeh dulu nih. Allah men-setting dunia, men-skenarioin dunia, emang tempatnya adalah darubtilain. Tempatnya kita menghadapi ujian. Itu udah enggak bisa dipungkiri tuh Bapak Ibu sekalian tuh. Ya. Jadi kalau kita hidup di dunia ini, pokoknya enggak terlepas dari yang namanya ujian, siapapun.
Nggak pandang apapun orangnya, mau kaya, mau miskin, mau jelek, mau cakep, semuanya ada ujiannya. Itu tuh yang harus kita pahami dulu tuh. Dan ujian yang Allah kasih itu macam-macam. Yang Allah kasih ujian kepada kita itu macam-macam tuh. Ada orang yang enggak kena diuji dengan cara main perempuan. Diujilah lewat hartanya. Ada orang di hartanya beres nih. Dikasih rezeki berupa harta, tapi enggak diuji dengan hartanya, diuji dengan anaknya. Anak bininya beres semuanya tuh, diuji dengan cucunya. Anak suami atau istrinya yang diuji masing-masing ya. Kalau suami berarti istri, kalau istri berarti suami gitu. Semuanya beres tuh, cucunya beres, diuji dengan iparnya. Semuanya beres bu, diuji sama tetangganya. Ada aja tuh ujian orang tuh. Dan setan paling tahu, wah ini si Anu nih, Ustadz ini nggak kena nih kalau diuji dengan cewek nih. Gua uji lu dengan anak lu, gua uji lu dengan harta lu. Dibuat tuh macam-macam skenario-nya sama setan itu supaya kita terjerambab kena ujian setan itu. Ditambah memang Allah sudah men-setting bahwa kita pasti bakal dapat ujian. Di surat Al-Ankabut Allah berfirman tuh di ayat 2 tuh. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira orang-orang yang berkata saya beriman kepada Allah kemudian enggak diuji? Kiraan itu salah, Bu. Semuanya orang itu bakal diuji itu. Semuanya. Pak Ustadz, saya kayaknya sampai hari ini biasa-biasa aja tuh, hidup saya juga seneng gitu. Saya nggak ada merasa beban, nggak ada merasa susah. Suami saya beres, anak-anak cucu saya pada rapi segala macem, keluarga nggak tenang dan seterusnya. Belum Bu, belum. Bisa jadi Allah masih menunda tuh. Bisa jadi Allah maha menunda. Kalau udah datang waktunya, disitulah ujian kita. Disitulah ujian kita. Ini yang lagi dapat ujian nunduk aja. Tenang Bu, tenang. Ini kita ngobrol ini, saya ngobrol ini supaya kita keluar dari majelis yang kita cintai ini dengan kepala tegak dan yakin bahwa semuanya sudah disetting, sudah diskenarioin, sudah ditakdir sama Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita diharapkan supaya jadi pemenang, bahwa ujian yang kita hadapi itu bukan untuk merendahkan kita, tapi untuk bikin kita naik kelas. Ya bocah kan kalau mau sekolah begitu kan, harus ulangan dulu, ujian berkali-kali, dia diajarin sama gurunya, ngerti apa kagak, dites tuh pada saat akhir tahun. Kalau misalnya dia ngerti, pada saat belajar dia perhatiin dan seterusnya, bisa tuh bocah kan begitu. Jadi selama kita hidup kita dikasih ujian macam-macam sama Allah Subhanahu wa taala, kita sanggup untuk mengatasinya, iman kita tetap enggak goyah, perilaku kita tetap baik, hati kita tetap stabil, salat kita enggak pernah bolong, meskipun macam-macam ujian yang kita dapat, itu berarti kita sukses menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita mau husnuzon kepada Allah, orang yang diuji sama Allah itu cirinya bahwa orang itu dicintai Allah Subhanahu. Ibu-ibu kalau lagi ngadepin macam-macam ujian, itu berarti husnuzon kita kepada Allah bahwa Allah lagi cinta sama kita. Gak percaya? Nabi bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ibtalahu." Kalau Allah mau nguji seseorang dengan macam-macam ujian yang bikin dia capek, yang bikin dia puyeng, yang bikin dia pusing, beratnya 60 kilo, 1 bulan punya ujian jadi 40 kilo, saking stresnya itu. Tapi begitu dia diuji kemudian dia sabar, maka itulah ciri bahwa Allah sedang mencintainya.
Nggak apa-apa kita digedek sama orang, kita nggak kurang dihormatin sama orang karena kita punya kekurangan ini itu apa segala macam. Yang penting Allah suka, udah itu aja udah. Kalau Allah udah suka, semuanya beres, semuanya lancar. Kita punya urusan ini gampang, punya pengen gini juga dikasih kemudahan, lagi dapat masalah juga Allah memberikan jalan keluarnya. Itu karena Allah udah suka sama. Itu yang harus kita pikirin tuh. Jangan bilang begini, ya Allah, ini ujian mulu ini. Laki belum rapi sekarang anak belum rapi ditambah tetangga macam-macam. Nggak usah begitu. Ya, semuanya kita hadapin biar sabar supaya cintanya Allah itu betul-betul Allah berikan kepada kita. Kalaupun sekali lagi kita mendapatkan kepayahan, kecapean dalam menghadapi ujian ini, tapi Allah berikan jalan keluar. Nikmat, Bu. Kalau berpikir begitu tuh nikmat tuh. Ya, ujian tuh bahkan ada orang yang ngarep-ngarep gitu. Ya Allah, buktikanlah bahwa Engkau cinta kepada saya. Diuji saya macam-macam. Ada yang berpikirnya begitu. Ya. Satu, bahwa dunia itu adalah darubtilain, tempatnya kita dapat ujian. Yang kedua adalah muhatatun bil fitan. Orang hidup di dunia itu enggak lepas daripada fitnah. Fitnah itu kalau bahasa kita adalah nyampein sesuatu yang nggak benar, itu namanya fitnah tuh. Tapi sebetulnya nggak persis banget begitu. Kalau di dalam Al-Quran, fitnah itu artinya ujian, Bu. Macam-macam ujian, ya, yang ujian yang besar, yang bisa membuat ya mungkin iman kita bisa goyah, bahkan bisa keluar iman kita. Ya, perilaku kita yang aturan baik gara-gara ada fitnah itu jadi nggak baik, itu fitnah tuh. Dan itu kita rasain itu. Kita nggak ngerjain apa-apa, tiba-tiba kita dituduh apa-apa. Kita niatnya baik, selalu disangkain orang niatnya buruk dan seterusnya. Bahkan sampai masuk ke pengajian-pengajian ibu-ibu sekalian tuh. Ya, kita sedih sebetulnya dengar info-info begitu tuh. Ustazah waktu Kiai Sodik kasih pengajian di bawah tuh, beliau sempat menyampaikan juga ke kita bahwa ini pengajian subuh yang dilaksanakan setiap 2 Sabtu itu ada motif begini begitu segala macam tuh. Kita sedih gitu. Ya, orang mau melakukan kebaikan aja selalu disuuzonin terus. Ya, kita buktiin aja deh bahwa yang kita lakukan ini baik, tujuan kita lurus, nggak ada embel-embel yang kita minta kok, nggak ada. Ya, jadi sampai ke urusan-urusan tentang agama pun, pengajian pun orang banyak menyampaikan hal-hal yang masih dugaan-dugaan itu tuh. Ya, jadi fitnah itu emang banyak tuh. Nah, karena kita sadar bahwa fitnah itu banyak, berkerumunan di mana-mana itu, maka kita emang sabarin karena memang dunia dikonsep sama Allah itu penuh dengan fitnah, ujian. Yang ketiga adalah mutakallibah. Mutakallibah artinya bahwa ahwaluha tataghayyar. Kondisinya gampang banget berubah dunia itu. Saya kelahiran 80, Bu. Waktu 80 awal tuh ya, saya masih ngerasain mandi di kali begitu ya. Masih ngerasain main main enggrang tuh. Masih ngalamin main kleci, masih ngalamin jalan yang belum diaspal. Yang kalau hujan debu itu wangi debunya itu, yang sekarang kita udah susah tuh menghirup baunya debu. Ketika habis kena ritikan air hujan itu macam-macam tuh bahasanya. Bahasanya saya baru kemarin tahun 80-an, teknologi ini bukan boro-boro ada ini kan. Pager juga yang bunyinya titit begitu tuh, itu juga kan awal-awal baru itu. Nah, sekarang teknologi udah luar biasa mudahnya. Semuanya udah ada yang nggak bisa tertutupi, sampai ke ujung-ujung dunia kita bisa ngelihat itu melalui internet dan seterusnya. Jadi itu yang bisa mempengaruhi tentang perubahan kondisi di dunia kita ini. Nah, dunia itu berubah, harus kita sikapi juga. Dunia itu bisa berubah, kalau kita nggak bisa sikapi dengan baik, nanti kita kebawa kepada dunia. Ya, contoh, lagi zaman saya kan saya bilang nggak ada ini nih. Nah, sekarang bocah belum bisa ngomong, tapi udah bisa mencet itu kan HP itu.
Umur 3 tahun udah bisa mencet-mencet itu. Umur 7 tahun apalagi udah ngerti main apa tuh, main PS apa tuh, main game apa, nggak ngerti saya itu. Nah perubahan ini kalau kita nggak sikapi, maka akan bisa mempengaruhi kepada mentalitas anak. Coba deh anak ditutupin main HP, disuruh sembahyang susah pasti. Beneran Bu, makanya orang tua nih terutama babanya kudu galak. Boleh main HP tapi babanya kudu galak, harus ada waktu. Lagi main HP, tong sholat, kagak didengerin babanya. Sholat tong, kagak dengerin, malah dia keluar coba. Kalau babanya begini, emaknya karuan begitu juga. Udah habis dah bocah, dah susah disuruh sembayangnya. Bu, anak kalau udah susah disuruh sembayang dari mulai kecil, ya, udah susah disuruh sembayang dari kecil nih, nanti kalau udah gede akan berabe buat orang tuanya. Ya saya tahadus bin nikmat deh, mudah-mudahan semua juga ada yang semua juga banyak, insya Allah saya yakin begitu. Saya nauzubillah mendingan bocah nggak jadi apa-apa ketimbang dia nggak mau sembahyang. Kayak dari kecil tuh, dari umur 3 tahun saya bawa Bu, saya bawa ke musola. Ya, saya bawa ke musola, saya ajak untuk sholat. Meskipun dia tidur, meskipun dia ngantuk-ngantuk sholatnya biarin, biasain tuh. Alhamdulillah sekarang kalau urusan sholat saya nggak capek ngurus anak dalam urusan sholat tuh, ya. Itu yang saya kepengen. Kalau anak gedenya udah terbiasa dari kecil, udah terbiasa sholat, udah gedenya itu akan ngerubah pola berpikirnya. Kalau udah meninggal orang tuanya, dia akan merasa berhutang sangat besar sekali. Gua dididik begini nih gara-gara emak bapak gua. Nyampe ke kuburan orang tuanya, didoain emaknya setiap kali habis sholat. Kalau kagak sholat nggak kepikiran Bu, cucu kayak apalagi mantu, anak mikirin untuk doain orang tuanya setiap habis sembahyang. Ya saya sekali lagi tahadus binikmat ini karena saya benar-benar dididik sama orang tua saya, emak dan bapak saya, untuk berperilaku yang benar dari mulai kecil. Emak saya meninggal 2005, bapak saya meninggal 2015. Dari 2005 sampai sekarang setiap habis sembahyang saya nggak pernah lupa untuk sekedar baca Al-Fatihah buat orang tua. Dari kecil emang saya dari sebelum sekolah diajak ke ziarah kubur sama bapak saya. Ya kalau lagi libur kemarin anak-anak saya pada ajak, sampai saya bilang, tong kalau bapak udah meninggal nanti lu begini juga ya, datang ke kuburan bapak, ke ayah, doain ayah, begitu. Sekarang kita sedekah udah kurang, ilmu kagak, kan yang kita harapin kan anak ya Bu ya, biar ketika kita meninggal itu Fatihah ngalir terus, supaya pahala itu ngalir terus tuh sama kita semuanya. Itu yang kita kepengen. Ya, jadi perubahan dunia ini adalah perubahan harus kita antisipasi. Kalaupun hilang ya udah nggak apa-apa kita lewatin, karena memang sifatnya begitu. Tapi kalaupun berubah kita antisipasi, jangan sampai kitanya ngikut berubah. Gara-gara dunia udah semakin maju, teknologi udah semakin berkembang, kita ngikutin teknologi itu. Akhirnya ngaji. Ini kan ngaji kan bagus begini nih, datang ketemu sama gurunya langsung. Gara-gara teknologi akhirnya dia nggak mau ngaji, datang ke sini ngeliatnya YouTube aja. Ya, ngeliatinnya Ustazah Halimah Al-Aidrus, bagus materinya bagus. Tapi kalau nggak pernah datang ke sini juga nanti ibaratnya ibaratnya kayak orang mandiin sepeda pakai pakai air hujan. Ya, gampang karat. Nah, kalau ngaji begini, ketemu sama gurunya langsung, itu kayak mandi pakai air sumur. Ya, ibu dibanjur bersih. Dah, jadi sekali lagi, beneran ya, jadi pilihannya mau hidup apa mau kagak. Ciri syaratnya 3, kalau kita mau hidup, kita benar-benar meraih kebahagiaan, meskipun berat sekali lagi kita mengalami hidup ini. Yang pertama adalah ikhlas. Ini berat Bu, ikhlas ini sering kita ngomong nih. Tapi benar-benar berat. Belajar ikhlas sama kayak kita buang air. BAB tuh. Begitu kita buang, kagak kita pikirin lagi bukan? Gak pernah kita ceritain ke orang-orang gua habis BAB tuh. Itu ada 3 tunclok. Kan gak mungkin kita ngomong-ngomong begitu tuh. Udah habis kita buang air, kita bebersih, kita toharoh, nggak pernah kita ceritain ke orang-orang. Itu ikhlas. Gampang kita ngucapin tapi susah kita praktekin. Makanya kalau mau belajar ikhlas ada 2 hal.
Ya, supaya benar-benar kita ikhlas nih. Satu, berupaya kita ridho terhadap apa yang Allah putuskan kepada kita. Kita terlahir dari emak bapak yang bukan orang alim, kita ridho. Kita terlahir bukan dari orang kaya, kita ridho tuh. Kita lahir dalam kondisi kulitnya hitam, hidungnya nongkrong misalnya, ikhlas aja, kita ikhlas. Kenapa sih kalau orang kagak ikhlasan, kenapa sih gua nggak dilahirin jadi orang Spanyol, nggak dilahirin jadi orang Inggris yang hidungnya pada lurus-lurus gitu? Nggak usah bu. Kenapa sih kita nggak dilahirin dari keturunan Raffi Ahmad misalnya? Nggak usah, gitu-gitu nggak usah. Ridho kita dengan semua yang Allah kasih, insya Allah akan kita ikhlas tuh. Yang kedua, niat. Ya, yang kedua adalah kalau kita mau belajar ikhlas adalah niat. Niatnya apa? Coba ibu-ibu mau kesini niatnya apa coba? Nyari, bener ya? Kalau ibu-ibu nyari ilmu, misalnya lempengan ngadain maulid, di sini ada sembako, nyari ilmu apa sembako? Tipis tuh, tipis bu tuh. Dua-duanya. Tipis tuh antara mau niat mencari ilmu sama niat dapat sembako. Kalau ibu-ibu niatnya ikhlas mencari ilmu, meskipun pada saat itu ada kegiatan yang ada sembakonya, begitu pulang nggak dapat sembako, nggak gerutu, tuh namanya ikhlas tuh. Tapi begitu pulang kagak dapat sembako, gua tobat dah, gua ke situ lagi. Yang ada akhirnya berebut. Nah, ini keikhlasan kita diuji, makanya niat. Bagaimana caranya supaya kita ikhlas? Ya, kalau itu kan tadi tuh ciri-cirinya tuh. Kalau kita mau ikhlas, kalau berkaitan dengan terutama dengan sholat, coba bangun malam bu. Coba bangun malam. Ya kalau di sini, ya meskipun insya Allah kita semuanya niatnya tulus ngaji ya karena Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ada motif-motif tertentu. Wah si Ano itu, gua lihat kalau dia ngaji itu medok banget itu dandanan itu. Gua kagak mau kalah. Itu si Ano itu kalau ngaji dia parfumnya masya Allah, itu dia udah berangkat 100 meter masih kebauan itu. Gua juga kagak mau kalah. Padahal sebetulnya teh sama mau ngaji itu menuntut ilmu tuh. Tapi yang begitu kan perintilan-perintilan begitu itu yang bikin kita terganggu keikhlasannya. Nah kalau kita mau belajar ikhlas, bangun malam jam 2. Siapa yang mau ngelihat coba? Kecuali Allah Subhanahu, itu bangun malam tuh udah paling manjur itu kalau kita mau belajar ikhlas tuh. Kalau yang lain-lain kita masih bisa kemasukan penyakit-penyakit riya, pengen dilihat orang, pengen begini begitu. Tapi kalau bangun malam coba, lakinya masih tidur, anaknya masih tidur, dia bangun sendiri, minta sama Allah, ya Allah begini begitu dan seterusnya. Ya, itu yang akan mendidik kita menjadi memiliki sifat ikhlas. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu yaitu menanamkan keikhlasan. Yang kedua harus punya ilmu. Dunia itu akan mudah kalau ada ilmunya. Biarin kita dilahirin dari orang yang nggak punya uang, nggak apa-apa. Kita ngelahirin anak yang kita bukan dari orang kaya, tapi kita didik ilmunya, karena dengan ilmunya itu nanti dia bisa nyari rezekinya. Ya, nah makanya termasuk ibu-ibu begini nih, ini adalah tirakat ikhtiar dari orang tua ataupun neneknya, supaya ketika punya cucu, punya anak, itu karena dia sering menghadiri majelis-majelis seperti ini, akan bisa memberikan pengaruh terutama perilaku kepada anaknya itu. Makanya doain, sering doain cucunya, sering doain anaknya, bikinin air. Kalau lagi pada tidur, ubun-ubunnya itu ditiup, bacain Al-Fatihah, bacain sholawat. Kalau kata Kiai Said nih, tempat anak saya itu, Kiai Said Agil Siroj, kalau bocah mau pinter, kalau lagi lempengan ada besek bu, ini kan ibu-ibu kadang-kadang ada tahlilannya juga ya, pulang itu kasih bocah itu besek yang udah pada dibacain macam-macam, itu katanya bisa memberikan keberkahan kepada anaknya, bisa bikin anaknya pinter tuh, namanya aja disebut berkat tuh. Jadi kasih makanan yang udah habis pulang dari pengajian apa segala macam, kasih ke anak ya, itu kata Kiai Said begitu. Nah yang ketiga yaitu adalah iman. Kalau kita mau, meskipun kita susah hidup di dunia ini, tapi kalau kita punya ikhlas, kemudian kita punya ilmu,
dan iman kita selalu kita tingkatin, insya Allah hidup meskipun berat tapi kita nyaman, enjoy ngejalaninnya. Kan begitu ya Bu ya? Ya kita selamat di dunia tapi kita selamat juga di akhirat. Nggak apa-apa kita seperti di penjara tapi kita bahagia. Bahagianya gitu. Ya, ikhlas kita menerima kehidupan ini karena memang Allah sudah men-settingnya begitu. Yang pertama pertanyaan saya paham nih. Saya kasih pertanyaan saya yang kedua. Yang mau jawab boleh. Pertanyaannya adalah, masih pilihan Ibu nih, masih pilihan. Mana yang lebih Ibu pilih? Menjadi orang kaya yang bersyukur atau menjadi orang fakir yang sabar? Orang kaya yang bersyukur semua. Ya Allah, udah kebayang dah. Ini muka-muka pengen jadi orang kaya semua. Beneran emangnya? Orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang sabar? Beneran kaya yang bersyukur? Tuh, ada lagi tuh. Ada lagi tuh, ada yang sabar katanya tuh. Nah, sekarang kita bahas nih ya. Ini kita bahas sekarang nih. Syukur. Syukur karena kita kaya. Yang pertama, orang kalau kaya ya, dia bisa berbagi. Bener ya Bu ya? Dia bisa sedekah, dia bisa zakat, dia bisa macam-macam tuh. Kalau ada yang rezekinya berlebihan, dia ngajak orang berangkat haji, berangkat umroh, macam-macam tuh. Orang yang kaya juga bisa memberikan manfaat buat orang lain. Kalau nggak ada orang kaya, majelisnya Ustaz Sodik ini masih terhambat nih. Karena orang miskin semuanya. Ya paling bisa bantu tenaga coba. Tenaga nggak ada barang, apa yang mau dipakai, apa yang mau dikerjain coba. Jadi fungsinya orang kaya bisa memberikan kemanfaatan buat orang lain. Benar ya? Yang ketiga, kagak nyusahin orang. Kagak nyusahin orang. Orang kaya mana mau ngutang sih Bu? Kan nggak nyusahin. Kalau orang miskin kan apa namanya, di rumah kita didatengin orang, jarang banget, tumben banget datang ke rumah kita. Begitu nyampe ke rumah ngomong pelan-pelan. Biasanya juga kalau ngomong nyapa-nyapa biasa gitu ya. Begitu nyampe rumah kita bahasanya sopan banget, sampai nunduk-nunduk. Ujung-ujungnya kan ketahuan tuh minjem duit. Coba. Orang kaya kan nggak begitu, orang kaya nggak nyusahin orang. Berikutnya, orang yang kaya itu ibadahnya lebih nyaman, lebih khusyuk. Bener gak? Kalau orang kaya punya duit, dia beli baju yang beneran mau ngaji. Orang kaya mau ngaji kemana misalnya? Ke Kuitang, tinggal bawa mobilnya. Orang kaya mau pergi haji, tinggal transfer doang. Mau umroh, tinggal transfer doang. Jadi bikin ibadah lebih khusyuk, lebih nyaman, lebih mudah begitu. Pengen begitu, pengen. Orang kaya juga itu lebih dekat dengan bahagia. Ya bayangin kita mau ke puncak, kita mau ke Jogja. Ibu-ibu kan kalau mau ke Jogja, nih kita nih orang-orang yang kagak punya nih. Kalau kita mau ke Jogja, akhirnya koordinator majelisnya, ibu-ibu tahun depan kita ke Jogja ya. Kita akan sewa mobil. Silakan pada nabung. Mau ke Jogja kita ngumpulin duit dulu 12 bulan coba. Coba kalau orang kaya, ini tinggal keluarin uangnya dengan cara macam-macam tuh. Dia mau naik mobil gampang, mau pesawat juga gampang, mau kereta terserah dia. Hari itu dia mau dia jalan coba. Lebih gampang untuk mengatur bahagianya. Lah kalau orang miskin, kan mikirnya panjang tuh, mikirnya lama tuh. Kalau kesampean, kalau kagak mungkin mumet coba. Ya Allah, ini keunggulannya orang yang kaya. Tapi kalau dia bersyukur, Bu, kalau orang kaya nggak bersyukur mah, mendingan jadi orang miskin yang sabar.
Coba sekarang kalau orang miskin. Orang miskin fungsinya apa coba? Kebiasaannya apa orang miskin? Yang pertama paling orang miskin ya, yang dibutuhin paling tenaganya. Sini. Tolong beliin gua tolong beliin gua bakso. Tibang bakso aja nyuruh orang tuh. Dan orang yang disuruh juga mau. Coba orang kaya disuruh begitu bu, kagak bakalannya. Kagak bakalannya coba. Tuh orang miskin tuh disuruh, jasanya kan yang dipakai tuh. Tapi orang miskin juga ketika bener-bener dizolimi, itu doanya paling mustajab. Oh jangan coba-coba udah miskin, dizolimin, itu sekalinya ngata kejadian itu. Ya, makanya mumpung miskin, doa ada yang bener tuh. Tapi orang miskin kalau pertimbangannya hidup di dunia, dia nggak semulia orang-orang yang kaya, orang yang punya harta. Tapi ibu-ibu tahu bahwa di akhirat orang miskin punya kelebihan yang nggak dirasain oleh orang-orang kaya pada saat di dunianya. Di akhiratnya. Satu, hisabnya mudah. Ketika kita baca surat apa tuh namanya? Surat Al-Ghasyiyah. Terakhir gimana terakhir itu? Summa alaina hisabahum. Kita baca tuh ya. Rabbi hasibni hisabai yasira. Ya Allah, hisablah saya hisab yang mudah. Orang yang miskin, orang yang kagak punya uang, atau orang yang punya uang tapi pas-pasan, di akhirat masuk surganya dihisabnya mudah. Ini yang dipengenin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Pengen hisabnya mudah, gampang. Sekarang saya kasih contoh nih Bu nih. Gimana hisabnya kita ngebayangin ya bahwa nanti hisab itu akan kita rasakan masing-masing tuh. Misalnya Empositi mana ya Empositi? Saya cari yang umum aja deh, yang nggak ada namanya di sini. Positi dihisab nih sama Allah nih, urusan jilbab atau urusan seragam ngaji. Lu bahasanya bahasa Cina aja ya, ini dihisab nih sama Allah nih melalui malaikat-malaikatnya nih. Lu beli seragam pengajian pada saat itu, tuh duit dari mana? Ditanya di TV dulu, itu lu beli cash apa nyicil? Akhirnya ditanya, ya Allah, saya beli seragam ini nyicil ya Allah. Berapa kali? Setahun. Jadi 12 kali bayar nih nyicilnya nih. Ditanya lagi, nggak rapi segitu doang pertanyaan. Ditanya lagi, cicilan pertama duitnya dari mana? Diinget-inget sama dia, kayak ini dari laki saya ini mah yang pertama gitu. Bener? Iya malaikat, ini dari laki saya. Laki lu nyari duitnya dari mana? Masya Allah, kalau saya inget-inget kayaknya habis menang mancing ini bini saya laki saya. Dipretelin begitu Bu, dipretelin begitu. Aman misalnya yang kedua nih ya, misalnya yang kedua nih. Cicilan kedua, itu duit dari mana? Diinget-inget. Wah iya ya, kayaknya ini saya boleh ngutang ini sama tetangga saya. Tapi lu udah bayar belum? Kayaknya baru 50% ini ngutangnya saya dibayar ini. Coba dipretelin Bu. Kalau kita nggak bisa jawab, salah dikemplang kita. Cicilan ketiga, bayar dari mana? Begitu dia jawab, saya pada waktu itu emang kagak megang duit malaikat, tapi saya ngeliat di kantong laki saya ada, saya ambil aja. Ngomong kagak sama laki lu? Kalau saya ngomong kagak bakalan dikasih. Udah, saya ambil aja dah. Sampai 12 kali ditanya, itu baru seragam. Belum yang lain Bu, Masya Allah. Kalau kita bisa jawab, kalau kagak coba. Kemplangan malaikat udah nggak usah kita bayangin pedihnya kayak apa gitu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memilih hidup miskin, meskipun sebetulnya bisa kaya Nabi itu.
Nabi pernah kaya, tapi hidupnya dia pilih dengan cara yang miskin. Uang yang ada, dia buat dakwah, dia buat mengembangkan agama Islam, dia buat ngebantu orang yang kesusahan dan seterusnya. Sehingga ketika meninggal pun tidak mewarisi apa-apa. Sampai istrinya Khadijah, ibu-ibu, itu kan biang kaya, Bu. Itu orang kaya, orang perempuan paling kaya se-Mekah itu Khadijah. Coba apa yang terjadi ketika beliau meninggal? Ketika beliau meninggal, kemudian berpesan kepada Fatimah putrinya, kalau bahasa kita, Neng, nanti kalau emak lu meninggal, tolong salah satu kain yang membalut saya nih, kain kafannya adalah surban ayahmu, minta kepada Rasulullah. Itu minta kepada Nabi, padahal istri suaminya itu malu, Bu. Saking udah nggak ada lagi tuh dana tuh, saking udah nggak ada lagi tuh hartanya. Nabi Khadijah minta dikafanin, salah satu itu pembalutnya adalah kafannya adalah surbannya Nabi, surbannya Rasulullah SAW. Ya, nah ini jadi keutamaan orang yang memiliki harta tuh. Nah kemudian kalau orang yang sabar, salah satu keutamaannya adalah bahwa dia ini di samping hisabnya ringan, yang kedua dia lebih dulu masuk surga daripada orang kaya. Jaraknya berapa lama, Bu? Setengah hari. Setengah hari. Tapi setengah harinya di dunia sama di akhirat beda. Setengah hari, satu hari di akhirat itu ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun hitungan di dunia kita. Itu sehari. Kalau setengah hari berarti berapa ratus? 500 tahun. 500 tahun dulu orang-orang fakir masuk ke surga, baru orang-orang kaya tuh. Itu pun orang kaya kagak langsung buru-buru dan secepat orang miskin, tapi lama. Kenapa? Karena hisapnya lama. Semakin banyak dia duitnya, semakin banyak dia hartanya, semakin banyak pertanyaan-pertanyaannya juga. Kalau lancar, kalau nggak lancar, kemplangannya juga semakin banyak juga tuh. Nah ini dianya tuh. Berikutnya, mendingan miskin. Tapi Bu, kalau orang kaya yang benar, meskipun dia masuk surganya belakangan, semua pertanyaan bisa dijawab, dihisapnya bisa dijawab semua, dia akan meraih derajat yang lebih tinggi daripada orang fakir yang sabar. Nggak bisa dibohongin. Kaya juga nggak semuanya orang blegedes. Banyak orang yang kaya juga baik, nyari uangnya juga benar, mendistribusikan uangnya juga beres. Maka ketika dia dihisapnya meskipun belakangan, tapi nanti di surga dia akan mendapatkan lebih tinggi derajatnya karena harta dicari dan digunakan dengan cara yang benar. Nah itu, jadi kalau orang fakir di dunia mah ya mulianya begitu dah, cuman kelihatan sama Allah doang, tapi sama tetangga, sama yang lain udah nggak dipikirin kemuliaannya tuh. Ya karena cuman bisa bantu tenaga dan jasanya tuh. Nah, tapi begini, yang jadi ini sampai jam berapa ya Ustaz saya ini? Oh 7:30, dikit lagi ya, sedikit lagi nih. Tapi begini ibu-ibu sekalian, di dalam Al-Quran, meskipun kita semuanya pada pengen menjadi orang-orang yang kaya yang bersyukur, tapi di Al-Quran Allah menjelaskan wa qalilun min ibadiyas syakur. Orang yang syukur sedikit. Jadi kalau kita mau jadi orang kaya yang bersyukur, potensi tergelincirnya juga besar gitu maksudnya. Kalau kita menjadi orang kaya yang bersyukur, yang kita kepengen begitu-begitu dan seterusnya, seperti saya jelasin tadi itu potensi tergelincirnya, potensi salahnya itu besar tuh. Makanya daripada kita masuk ke dalam khitabnya Allah bahwa sedikit orang-orang yang bersyukur, mendingan kita menjadi orang fakir yang sabar. Ya, bener, sanggup nih jadi orang fakir yang sabar ya. Jangan kepaksa Bu ngomongnya. Jadi orang yang fakir yang sabar, ntar aja di rumah udah ketahuan urusan begini begitu ngerutu. Jangan. Udah kita doa aja sama Allah, ya Allah kasih jalan saya keluar. Nih bocah saya mau sekolah nih,
Kasih jalan keluarnya dari mana kek? Yang penting halal. Udah begitu aja, Allah pasti ngasih jalan keluarnya. Yang penting kita jalani dengan takwa. Baik, yang terakhir, pasti tuntunan kita dalam menjalani hidup ini antara menjadi orang yang fakir yang sabar dengan orang kaya yang syukur adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi. Beliau seperti yang saya jelaskan tadi tuh, ibu-ibu tuh. Jadi Nabi Muhammad itu sebetulnya orang kaya. Ketika mau melamar Khadijah aja kan coba berapa puluh onta tuh, berapa puluh onta maharnya itu. Orang kaya, rajin nabung, rajin berdagang, punya keuntungan banyak, ya. Nikahlah dengan Khadijah yang orang paling kaya di situ. Jadi duitnya banyak banget itu, perputaran keuangan tuh 2/3 itu ada di keluarga Khadijah dan Nabi Muhammad SAW tuh. Satunya, sisanya tuh, itu orang Mekah sisanya tuh. Nah, tapi yang saya jelaskan tadi, harta yang dia punya bukan tujuannya untuk berpoya-poya, bukan tujuannya untuk mengumbar-ngumbar syahwat, ya, tapi benar-benar dibelanjain, digunain buat kemaksimalan dakwah agama Islam ini. Ibu-ibu coba deh, kalau ibu-ibu misalnya ditakdirin kaya, punya uang 5 miliar aja misalnya dah, saya yakin kagak mau datang ke sini. Hari Minggu pagi pasti datangnya kemana coba? Ke Tanah Abang. Macam tuh, saya yakin tuh. Karena kita belum teruji mental kita tuh. Tapi gara-gara kita fakir yang sabar, kita datang ke sini tuh akhirnya. Itu Rasulullah SAW tuh punya uang digunain buat kebaikan, ya, digunain buat dakwah itu. Tapi ada satu, ya, kalau kita mencontoh Nabi, saya mau cerita sedikit sebagai penutup dari pertemuan kita hari ini. Nabi meskipun orang paling sempurna, ibu-ibu sekalian, orang yang paling beres akhlaknya, orang yang paling rapih dalam segala halnya, tapi tetap dalam rumah tangga juga punya ujian. Ibu-ibu pernah dengar Nabi pernah ninggalin bininya selama 40 hari. Nabi pernah iktizal, pernah ninggalin istri-istrinya selama 40 hari, gak dikasih nafkah, baik nafkah batin maupun nafkah zohir, gak dikasih nafkah tuh. Menyeruaklah informasi ini, isu ini ke semua orang, termasuk mertuanya yaitu Umar bin Khattab. Siapa anaknya Umar yang dinikahi sama Nabi? Hafsah. Umar ini paling kepo bahasa orang sekarang, paling marah dia. Ini jangan-jangan Nabi ini meninggalkan istri-istrinya, karena Nabi meninggalkan istri-istrinya itu isunya pada mau diceraiin semuanya. Istri-istrinya itu butuh. Ya berapa? 9. Yang meninggal pada saat Nabi masih ada itu 2, 11. Yang hidup pada saat Nabi 9. Yang duluan maksudnya dari Nabi itu 2. Salah satunya itu Khadijah tuh. Nah, pada saat itu akhirnya Umar bin Khattab sebagai sahabat sekaligus juga mertuanya Nabi, yang anaknya Hafsah dinikahi Nabi itu, marah luar biasa kepada Hafsah. Karena salah satu isu yang muncul adalah karena Hafsah ini bocor orangnya, nyampein informasi kepada istri Nabi yang lain yaitu Aisyah. Karena urusan kecemburuan. Akhirnya Nabi marah. Itu satu riwayat. Riwayat kedua nih, Nabi kenapa iktizal atau meninggalkan istri-istrinya sehingga ada muncul wacana mau diceraikan istrinya? Karena istrinya pernah bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau kan dekat sama Allah, tolong minta duit, minta harta sama Allah supaya hidup saya, para istri ini sama seperti permaisuri Raja Kisra. Pengen disamain kayak permaisuri di kerajaan, yang apa-apa kudu dilayanin, yang makanan serba enak, yang kalau mandi tinggal make doang, yang kalau masak juga nggak pakai giling-giling lagi tuh, kalau apa tepung adonan tepung itu gandum. Kepengen begitu. Nabi nggak suka, Bu. Nabi nggak suka perilaku istri yang banyak harta, yang pengen disamain gayanya kepada permaisuri raja itu. Begitu nggak suka, kemudian Nabi marah nih, ditinggallah, pergi sekian lama nggak ketahuan, sampai 40 hari.
Kemudian setelah itu Umar bin Khattab nyari-nyari Rasul nih. Begitu nyampe ketemu Rasulullah uzlah di sini, dari luar itu Umar bin Khattab menyapa, mengucapkan salam, tapi nggak dapat jawaban dari Rasul. Sampai beberapa kali kemudian didatangi juga lah, disamperin juga sama Rasulullah nih Umar bin Khattab. Kemudian bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau mau menceraikan istri-istrimu? Kata Rasulullah, tidak, saya enggak ceraikan. Itu Umar bin Khattab begitu dia dengar bahwa Rasulullah itu enggak akan menceraikan istrinya, takbir bu sekenceng-kencengnya itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti isu yang orang pada dengar bahwa Nabi itu akan menceraikan istrinya enggak benar. Tapi ibu-ibu tahu bahwa Rasulullah marah kepada istrinya itu dibenerin sama Allah karena turun surat Al-Ahzab ayat 28 dan 29. Ya ayuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaini umatti'kunna wa usarihkunna sarahan jamila. Wahai Muhammad, sampaikan ke istri-istri lo. Saya ngomongnya bahasa ini ya, terjemahnya bahasa Cinere ya. Kalau bahasa kita kayaknya kasar banget nih soalnya. Hai Muhammad, sampaikan ke istri-istrimu kalau mereka pada suka dengan dunia dan perhiasannya, sini kasih tuh. Tapi yang terjadi, wa usarihkunna sarahan jamila, tapi akan saya cerai semuanya. Gua doain lu pada dapat harta yang berlimpah, tapi mohon maaf, lu gua cerai. Bahasa begitu. Tapi yang terjadi, pilihannya istri-istri Rasulullah adalah istri-istrinya Rasulullah memilih hidup dengan cara bersabar mengikuti gaya hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau yang istrinya Ustadz nih, istrinya Ustadz harus ngikut sama suaminya. Suaminya kondisi keuangannya segini ikut, gitu. Kondisi gimana juga ikut. Ya sebetulnya nggak Ustadz doang, semuanya sama bu. Ngikut karena Nabi nyontoin begitu. Kita ada duit, kita bersyukur, nggak ada duit kita sabar, itu aja. Gitu ya ibu-ibu sekalian ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya yang berkumpul terutama pada hari ini diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, diberkahi rezekinya, dirahmati keluarganya, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusan-urusannya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma qfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati dain wa qahrir rijal. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah ولا دينا إلا قضيته ولا طالب علم إلا علمته ولا طالب رزق إلا وفقته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Iya benar, Bang Diki.